Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ketentuan yang ada pada na'at. Baik na'at di sini adalah na'at hakiki maupun na'at sababi. Yang pertama, na'at itu harus berupa isim sifat. Karena memang na'at itu berfungsi untuk menjelaskan tentang sifat daripada man'utnya, maka na'at harus berupa isim sifat. Yang dimaksud dengan isim sifat ini, na'at boleh berupa isim fa'il. Contohnya seperti lafaz Ja'a Zaidun as-shaimu. Datang Zaidun, siapa Zaid? As-shaimu, yang berpuasa siapa Zaid. Lafaz as-shaimu ini adalah na'at daripada Zaid, dan as-shaimu adalah merupakan isim fa'il. Kemudian ada kalanya na'at yang berupa isim sifat itu berupa isim maf'ul. Contohnya seperti lafaz Ra'aitu Ahmada al-madruba. Ra'aitu melihat siapa saya? Ahmada, kepada Ahmad, al-madruba, yang dipukul siapa Ahmad. Al-madruba di sini adalah na'at daripada lafaz Ahmad dan dia sigotnya adalah isim maf'ul. Selanjutnya ada kalanya na'at tersebut berupa sifat musyabbahah. Telah dijelaskan pada penjelasan-penjelasan terdahulu perbedaan antara isim fa'il dengan sifat musyabbahah. Di sini kembali akan kami jelaskan secara ringkas bahwa perbedaan antara isim fa'il dengan sifat musyabbahah, jikalau sifat musyabbahah ini adalah sifat asli. Di dalam asal penggunaannya, sifat musyabbahah ini memang digunakan sebagai sifat. Beda dengan isim fa'il yang pada asalnya ini adalah kalimat yang mengandung makna pekerjaan, kemudian dijadikan sifat, maka kemudian dia mengandung makna sifat. Contoh perbedaannya seperti lafaz sarikun. Sarikun ini berasal dari lafaz saroko. Saroko maknanya adalah mencuri. Mencuri ini bukan sifat, tetapi adalah pekerjaan. Selanjutnya, lafaz saroko ini dibentuk isim fa'il sehingga sarikun mengandung makna sifat. Sarikun yang mencuri. Jadi pada asalnya dia bukan sifat, melainkan mengandung makna pekerjaan, lalu kemudian dijadikan sifat. Beda dengan sifat musyabbahah. Jikalau sifat musyabbahah ini pada asalnya memang digunakan sebagai sifat. Contohnya seperti lafaz jamilun. Jamilun ini maknanya adalah bagus. Kemudian contoh lagi seperti lafaz jadidun. Jadidun ini bermakna baru. Kemudian contoh lagi seperti lafaz abyad. Abyad ini bermakna putih. Tiga contoh ini semuanya merupakan sifat musyabbahah. Pada awalnya, pada asal penggunaannya, lafaz jamil, jadid, dan abyad ini memang digunakan sebagai sifat, bukan berasal dari kalimat-kalimat yang mengandung makna bukan sebagai sifat. Ini perbedaan antara isim fa'il dengan sifat musyabbahah. Terkait dengan na'at yang berupa sifat musyabbahah, contohnya seperti lafaz ishtaraitu kitaban jadidan. Ishtaraitu membeli siapa saya? Kitaban, kepada kitab, jadidan yang baru. Lafaz jadidan ini merupakan sifat musyabbahah yang kedudukannya sebagai sifat daripada lafaz kitaban. Selanjutnya yang termasuk isim sifat adalah sighat mubalaghah. Sighat mubalaghah ini adalah bentuk-bentuk daripada kalimat isim yang mengandung makna lebih atau sangat. Contohnya seperti lafaz
Ra'aitu Bakron An-Nawwama. Ra'aitu melihat siapa saya? Bakron kepada Bakar, An-Nawwama yang tukang tidur. An-Nawwama ini adalah sigot mubalaghah, kalimat isim yang mengandung makna lebih. Asalnya adalah lafadz naimun. Jikalau naimun ini maknanya hanya orang yang tidur. Ketika pekerjaan tidur itu sering dilakukan, maka akan dibentuk sigot mubalaghah menjadi nawam. Maka nawam ini maknanya adalah orang yang sering tidur atau tukang tidur. Tukang tidur itu maknanya adalah orang yang suka tidur. Bukan hanya sekedar orang yang tidur saja, tetapi dia sering tidur. Jadi, Ra'aitu melihat siapa saya? Bakron kepada Bakar, An-Nawwama yang tukang tidur atau orang yang sering tidur. Kemudian juga ada yang berupa isim tafdil. Isim tafdil ini juga termasuk di dalam isim sifat, kalimat isim yang mengandung makna sifat. Isim tafdil itu dibentuk dari wazan af'alu. Contohnya seperti lafadz karimun menjadi akromu. Karimun yang mulia, akromu maknanya menjadi yang lebih mulia. Contoh lagi seperti lafadz tawilun artinya panjang, ketika dibentuk af'alu menjadi atwalu, artinya adalah yang paling panjang atau yang lebih panjang. Jadi makna daripada isim tafdil itu adalah yang memiliki makna lebih dari yang lain. Kemudian contoh isim tafdil yang berkedudukan sebagai naat seperti lafadz hadza huwa ar-rajulu al-atwalu minka dzikran. Hadza adapun ini, huwa ialah adapun hadza, ar-rajulu ialah orang laki-laki, al-atwalu yang lebih panjang, minka darimu, dzikron dzikirnya. Orang laki-laki ini adalah orang yang lebih panjang zikirnya daripada kamu. Lafadz al-atwal ini adalah bentuk daripada isim tafdil yang kedudukannya sebagai sifat daripada lafadz ar-rajul. Selanjutnya ada kalanya berupa masdar yang mengandung makna sifat. Jadi tidak semua masdar, akan tetapi hanya masdar yang mengandung makna sifat saja. Contohnya seperti lafadz marartu bi abika al-adli. Marartu lewat siapa saya? Bi abika bertemu dengan ayahmu al-adli yang adil. Lafadz al-adli ini merupakan masdar yang berkedudukan sebagai sifat daripada lafadz abika. Di sini man'utnya dalam keadaan jer, dijerkan oleh huruf jer, maka naatnya pun harus dalam keadaan jer. Selanjutnya ada kalanya berupa kalimat isim yang disambung dengan ya nisbat. Fungsi daripada ya nisbat di sini adalah untuk menyandarkan kalimat isim dimasukinya kepada sesuatu, sehingga kalimat isim tersebut mengandung makna sifat. Biasanya kalimat isim yang dimasukin oleh ya nisbat ini adalah kalimat isim yang tidak pantas untuk dijadikan sifat. Sehingga ketika bersambung dengan ya nisbat, maka kalimat isim itu memiliki makna sifat. Contohnya seperti lafadz ta'allamtu al-lughata al-arabiyyah. Ta'allamtu belajar siapa saya? Al-lughata kepada lughah al-arabiyyah yang bangsa Arab. Lafadz al-arabiyyah ini adalah kalimat isim yang bersambung dengan ya nisbat. Karena memang man'utnya di sini berupa isim muannas, maka naatnya pun harus diberi tanda taknis. Dalam hal ini berupa ta marbutah. Maka
Setelah ya nisbat disambung dengan ta ta'nis menjadi al-arabiyah. Ta'allamtu, saya belajar al-lughata kepada bahasa al-arabiyah yang bangsa Arab. Arab tidak mengandung makna sifat, tetapi ketika dia bersambung dengan ya nisbat maka dia sudah memiliki makna sifat. Al-arabiyah di sini kedudukannya sebagai sifat. Ini adalah bentuk-bentuk daripada isim sifat yang berkedudukan sebagai na'at. Kemudian ketentuan yang kedua, untuk na'at hakiki ini ada kalanya boleh berupa mufrad, boleh berupa jumlah, dan boleh juga berupa syibhul jumlah. Yang berupa jumlah sebagaimana contoh-contoh yang telah lalu. Untuk na'at yang berupa jumlah ataupun syibhul jumlah ini disyaratkan na'atnya harus berupa isim nakiroh. Jadi manakala na'at tersebut tidak berupa isim nakiroh atau berupa isim ma'rifat, maka kalimat yang jatuh setelahnya tidak berkedudukan sebagai na'at, melainkan berkedudukan sebagai hal. Contoh yang berupa jumlah seperti lafaz ro'aitu rojulan yakum. Ro'aitu melihat siapa saya, rojulan kepada orang laki-laki, yakumu yang berdiri siapa rojul. Lafaz yakumu ini merupakan jumlah fi'liyah yang berkedudukan sebagai na'at daripada lafaz rojul. Sementara lafaz rojul di sini menjadi man'utnya dan berupa isim nakiroh. Contoh lagi yang berupa jumlah ismiyah seperti lafaz hadoro rojulun huwa abuka. Hadoro hadir rojulun siapa orang laki-laki, huwa yang adapun dia rojul, abuka ialah ayahmu. Huwa abuka ini adalah jumlah ismiyah yang kedudukannya sebagai na'at daripada lafaz rojul. Sementara rojul ini merupakan man'ut daripada huwa abuka dan dia berupa isim nakiroh. Ini adalah contoh dari na'at yang berupa jumlah. Dilihat dari contoh-contoh ini, man'utnya semuanya berupa isim nakiroh. Selanjutnya contoh na'at yang berupa syibhul jumlah. Syibhul jumlah ini ada kalanya berupa susunan jar majrur maupun berupa susunan dhorof. Contohnya seperti lafaz ja'a rojulun alal farosi. Ja'a datang rojulun siapa orang laki-laki alal farosi yang ada di atas kuda. Alal farosi ini adalah susunan jar majrur yang kedudukannya sebagai na'at daripada lafaz rojul. Kemudian yang berupa dhorof seperti lafaz ro'aitu imro'atan amamal baiti. Ro'aitu melihat siapa saya, imro'atan kepada orang perempuan, amamal baiti yang ada di depan rumah. Amal baiti ini adalah susunan dhorof yang kedudukannya sebagai na'at daripada lafaz imro'ah. Ini adalah beberapa ketentuan dengan na'at. Selanjutnya silahkan untuk dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.